Ada. Mana, Pak? Mana? Ini. Jatuh. Dapat. Terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Lebah-lebahnya terbang di sekitar saya. Indonesia dihuni oleh lebih dari 1.300 suku. Salah satunya suku Amam Nanu yang mendiami Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Sebelum mengeksplor Desa Lokomea, saya di sini sudah disambut dulu dengan tarian adat. Ini simbolnya sebagai tamu saya diterima dan juga akan diberi kelancaran kegiatan di sini ya Romo. Wah, menyenangkan sekali. Kalungan kain tenun khas Timor menjadi simbol penerimaan saya di sini. Ini namanya tarian lingkurai. Biasa dilakukan dari zaman dahulu kala setelah berperang. Tapi sampai sekarang masih terus dilakukan seperti penerimaan tamu dan sambutan seperti ini. Suku Amam Nanu mempunyai rumah adat yang menjadi pusat kegiatan adat dan spiritual. Sampai di rumah adat Am Nanu, saya juga disambut lagi dengan ritual adat. Tadi ada pecikan air dan juga makan sirih pinang. Ini fungsinya adalah kita akan diberi pembersihan dan juga semoga kedepannya akan diberi kelancaran kegiatan di sini. Suku Amam Nanu juga pintar dalam memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya. Desa Lokomea menyimpan berbagai hasil alam yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya, kita mau mencari tanaman hutan ini bersama warga. Ini karena pohon yang kita cari merembet tinggi sekali, jadi saya pakai galah bambu ini. Tanaman yang mempunyai nama resmi Entada redi ini masuk ke dalam tanaman jenis liana besar. Karakteristik tanaman ini dapat memanjat tinggi ke kanopi hutan tropis dataran rendah hingga puluhan meter. Tanaman clay termasuk jenis tanaman yang cukup langka. Astaga, untuk mengambil satu buahnya saja butuh perjuangan seperti ini. Kuat juga ya dia tanamannya, Mama. Ini dia yang kita cari. Di sini namanya klake. Di dalam sini terlihatnya seperti pete, tapi versi jumbonya. Dan ini nih rantingnya. Walaupun seperti ini, tuh, kuat sekali, maka tadi nariknya butuh perjuangan. Klake menghasilkan beberapa biji polang besar yang panjang maksimalnya bisa sampai lebih dari 100 cm saat masih basah. Jatuh! Yeay! Ini yang sudah kering ya, Mama? Oh, jadi langsung terlepas. Ini yang sudah lebih kering lagi, lebih mudah daripada yang tadi. Dari satu tanaman induk, tanaman klake bisa menyebar ke berbagai penjuru. Polong-polong klake akan menggantung mengikuti rambatan tanaman induknya. Klake salah satu tanaman hutan yang sudah dikonsumsi suku Amam Nanu sejak zaman dahulu. Bahkan masyarakat di sini punya cara tersendiri untuk menghilangkan kadar racun yang ada di dalamnya. Klake ini kalau tampak luarnya memang mirip seperti pete, tapi isi dalamnya, ini dia, malah mirip seperti jengkol. Tapi ini belum isi paling dalamnya ya, Mama. Setelah ini harus dibakar dulu supaya kulitnya juga terkelupas lagi. Ini lumayan keras banget. Ini membakarnya benar-benar dijadikan satu, ditumpuk dengan bara, nanti ada suara meletus-meletus, dia itu tandanya dia sudah mulai terbuka itu kulitnya.
Nih, yang udah meledak nih seperti ini. Harumnya seperti kacang goreng. Tapi belum bisa langsung dimakan nih, masih ada proses lagi selanjutnya. Bang. Meski sudah dibakar, biji kleik ini belum bisa langsung dikonsumsi. Suku Amam Nanu punya cara khusus yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, ini sudah semua bisa saya rebus ya, Mama? Iya, bisa. Selain biji kleik, ada juga kacang hutan yang akan diolah secara bersamaan. Oh, ini kacang hutannya ya, Mama? Kita campur jadi satu? Campur jadi satu. Oke. Nih, bahan tambahannya kacang hutan. Kita masak sama kleiknya supaya nanti lebih enak. Biji kleik menjadi salah satu bagian yang paling beracun dari semua bagian tanamannya. Masih membutuhkan proses yang panjang untuk menetralisir racunnya. Ngupasnya aja sudah butuh proses panjang, tapi sekarang saya masuk ke proses yang cukup lama lagi karena kleik ini harus direbus sampai mendidih, kemudian airnya diganti lagi sampai sebanyak 9 kali. Wow, panjang juga ya, Bang? Iya. Saking beracunnya, biji kleik harus direbus beberapa kali dengan air yang baru. Setelah proses yang panjang, biji kleik aman untuk dinikmati. Ini nih yang sudah jadi, sudah kemerahan dan diiris-iris. Sekarang nih kuliner ini namanya haantisi. Haantisi, sudah nggak sabar nih pengen nyobain. Mama, Abang, makan. Beda banget, sekarang udah lembut banget. Kalau kacang hutan, ini teksturnya mirip banget seperti kedelai, tapi kalau ini kleiknya, dia tuh mirip-mirip sama pepaya muda, cuman rasanya tuh hambar. Tapi enak banget loh ini. Kleik menjadi salah satu makanan alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ketahanan pangan saat musim kemarau tiba. Masyarakat Desa Lokomea masih sangat mempertahankan tradisi yang ada. Salah satunya hidangan ini yang merupakan warisan kuliner leluhur yang masih bisa dinikmati sampai saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ritual adat salah satu aktivitas yang melekat dalam kehidupan sehari-hari suku Amam Nanu. Oke, aktivitas yang mau saya lakukan di Desa Lokomea ini adalah berburu, dan warga sekitar selalu melakukan ritual adat sebelum perburuan apapun. Ini sedang motong ayam, sama juga tadi ada beberapa ritual supaya nanti kita akan mendapatkan hasil yang banyak. Selain berkebun, berburu menjadi salah satu kegiatan sehari-hari masyarakat Amam Nanu. Binatang buruannya juga cukup beragam. Kali ini saya diajak berburu reptil yang hidup di sekitar perkebunan warga. Ini kami menuju ke perkebunan warga, dan yang mau kita buru hari ini adalah tokek. Biasanya dia berada di atas-atas pohon nih. Sumpit juga menjadi alat berburu yang efektif untuk menjangkau binatang buruan yang berada di atas pohon. Tokek itu hewan yang biasanya aktif pada malam hari. Kalau siang-siang seperti ini, biasanya mereka bersembunyi di rongga-rongga pepohonan. Makanya ini kita mencarinya di bagian pohon-pohon yang rindang seperti ini. Ada? Mana, Pak? Ada. Mana? Ini. Oh itu, tuh tadi, Pak. Ay, Dapat. jatuh. Pak. Itu dia. Dapat. Salah satu ciri fisik tokek yaitu kulit punggungnya ditutupi sisik granular bercampur bintil-bintil, sehingga sulit dibedakan dengan batang pohon tempat persembunyiannya. Saya mau mencoba membidiknya sekarang. Kita masukkan anak panah, kemudian harus ditiup.
Jadi pengaturannya dari nafas. Kalau nafas kita semakin kuat, jauhnya itu bisa lebih jauh lagi dan lebih kuat lagi. Luar biasa. Tapi tadi Pak Alfon yang dapat. Alat yang kita gunakan untuk berburu ini namanya sumpit. Sumpitnya terbuat dari besi yang dalamnya itu ada lubangnya. Kemudian kita masukkan busur panah ini. Dan nanti cara kerjanya harus kita tiup. Pak Elvi, ini nih, tas di ranting ini. Pada telapak kaki tokek, terdapat lapisan scanner yang berfungsi sebagai perekat agar dapat menempel pada kayu maupun dinding. Lihat cengkramannya, bahkan kakinya sangat kuat sekali dia menempel di kayu. Ini yang paling bahaya bagian mulutnya, makanya tadi saya pancing biar mulutnya menggigit kayu. Tokek akan menambah daya gigit saat mangsanya agresif. Sebaliknya gigitannya akan melemah jika mangsanya tenang. Selain berburu, suku Amam Nanu juga masih menguasai cara-cara lama warisan nenek moyang mereka. Salah satunya cara mereka membuat api. Untuk memasak hari ini, cara bikin apinya masih sangat otentik sekali. Ini ada bahan-bahannya bambu, sabut kelapa, dan debunya nanti digesek-gesekkan sampai memunculkan api. Ini mah cara dari zaman dahulu kala. Udah mulai berasap. Mulai terlihat apinya, ada bara api. Kayu bakarnya Ini sudah ada kayu siap. bakarnya. Iya, ini apinya juga sudah siap, Pak. Oke. Bibit api sudah terbentuk. Kami tinggal menyusun kayu kering untuk memperbesar apinya. Jadi sebelum dikuliti, tokek harus dibakar dulu, tujuannya supaya lebih mudah nanti untuk melepas kulitnya. Kulitnya dikupas. Membakarnya nggak perlu sampai kering, sebentar saja sampai kulitnya dia tuh mulai sedikit mengelupas. Dan seperti ini sudah mudah sekali, benar-benar terpisah dari dagingnya. Setelah lapisan kulitnya bersih, daging tokek harus dibakar kembali sebelum dikonsumsi. Mencoba makanan seperti ini cukup menantang bagi saya. Sudah jadi. Dari sini sudah tercium kayak aroma-aroma amisnya. Saya jadi semakin deg-degan tapi penasaran. Mau coba. Langsung makan aja ya, Pak. Yuk. Silahkan. Rasanya mirip seperti daging ayam, tapi lebih berserat. Tapi saya sedikit kaget dengan rasa daging tokek ini, karena aromanya ini kuat sekali, tapi pas dimakan nggak ada rasa amis-amisnya. Ternyata enak. Makanan seperti ini di beberapa tempat dianggap tidak lazim. Namun bagi suku Amam Nanu, mengonsumsi tokek adalah hal yang biasa. Daging tokek bakar ini rasa enaknya di luar ekspektasi saya. Makasih ya Pak Alfon, Pak Elvis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya kita temukan sarang lebahnya. Ini lebah-lebahnya terbang di sekitar saya. Petualangan saya berlanjut ke Timur Tengah Utara. Sembari menyusuri tebing ini, kita sesekali harus melihat rongga-rongga di dalam bebatuan karena memang nggak bisa dilihat dari luar. Harus mencari-cari ke dalam. Nih, belum ketemu nih. Coba ke depan sana ya, Pak Julius. Madu batu menjadi target kami hari ini.
Mencari sarang lebah madu di rongga tebing memang tidak mudah. Biasanya mereka membuat sarang yang cukup tersembunyi. Ada, Pak. Oh, ini. Akhirnya kita temukan sarang lebahnya. Di dalam lubang batu ini, karena gelap, kita dari luar bisa melihatnya. Sarangnya berwarna putih dan banyak lebahnya. Bapak, ini gimana cara ngambilnya? Di rogo. Dirogoh? Ya. Tangan kosong? Tangkos. Madu batu merupakan salah satu dari 20.000 jenis lebah. Lebah yang dikenal dengan sebutan Apis cerana ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dari Apis mellifera. Ini sementara Pak Julius akan mengambil sarang lebahnya. Kita di sini akan membakar obor ini supaya pelindungannya semakin aman lagi. Karena ini mulai terlihat perterbangan keluar juga ini lebahnya. Kita bakar ya, Pak. Lebah biasanya hidup berkoloni dalam satu sarang. Dalam setiap koloni, terdapat 3 jenis lebah di dalamnya. Ada ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah pekerja mempunyai anggota paling banyak dalam koloninya. Tugasnya mencari nektar, tepung sari, dan juga air. Masih ada kan? Ini lebah-lebahnya terbang di sekitar saya. Akhirnya kita temukan sarang lebahnya. Di dalam lubang batu ini, karena gelap, kita dari luar bisa melihatnya. Sarangnya berwarna putih dan banyak lebahnya. Bapak, ini gimana cara ngambilnya? Tak hanya asap, Pak Julius menggunakan minyak tanah untuk menghindari sengatan pada tangannya. Ini kalau saya nggak bawa pertahanan diri obor ini, saya bisa disengat sama lebah-lebah ini. Karena dia ini hewan yang menjaga sekali teritorialnya. Diganggu sedikit aja dia akan melawan dengan mudahnya. Nih, berterbangan. Aduh. Lebah batu mempunyai sifat yang sedikit agresif pada siang hari. Asap yang saya buat dapat mengganggu indera penciuman lebah, sehingga dapat melindungi kita dari sengatnya. Kayak cuma satu, ada lagi. Ada 3 sepertinya. Bapak, saya pakai minyak tanah dulu ya. Saya bantu pegang. Apa nih? Oke. Aman ya, Pak? Ini dia sarang lebahnya. Sini masih ada beberapa lebah. Dalamnya terlihat ada madu dan ini yang putih-putih nih. Larvanya. Harum madu. Apis cerana memproduksi madu dalam jumlah kecil. Hanya sekitar 10 kg per tahun dalam setiap koloni. Ya, pas ditarik keluar semua itu kumpulan lebah. Oke, Pak Julius, saya bawa lagi, maaf saya kirim. Masih ada lagi, Pak? Masih ada lagi. Di sini kelihatannya kecil gitu, lubangnya kecil, tapi ternyata ada lebih dari 3 sarang. Di sini nih kayaknya ada, tapi lubangnya terlalu dalam, susah banget untuk dijangkau, apalagi batunya ini Ya, coba saya horizontal. Pakai tangan kiri? Iya. Coba, Pak. Usaha dulu, boleh. Usaha, Pak. Ini. Apa minyak? Oke. Apis cerana biasanya membuat sarang yang cukup tersembunyi di dalam lubang atau rongga dalam batu atau pohon. Lokasi ini menjadi tempat ideal untuk berlindung dari sengatan sinar matahari dan hujan. Dapat. Pak Julius dapat. Di kepala saya. Aduh.
Pahit. Pak, aman ya Pak? Ya ampun. Wah, nggak sia-sia perjuangannya Pak Julius ini. Merogoh sampai ke dalam sana. Akhirnya dapat juga. Oke, tenang. Ini saya dikelilingi lebah. Dalam kondisi ini, saya tidak boleh panik dan melakukan gerakan secara tiba-tiba yang dapat memancing kemarahan lebah pekerja. Manis banget. Di sini nggak cuma madunya aja yang bisa dimanfaatkan, tapi larvanya ini yang mau nanti saya masak. Kira-kira rasanya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, ini kita sebelum masak larvanya harus dipilah-pilah dulu karena ini ada beberapa yang tercampur dengan madu, dan masakan hari ini adalah larva bumbu asam. Ini gimana Pak cara misahinnya? Sarang ini digunakan oleh lebah sebagai tempat untuk menyimpan madu, serbuk sari, dan larva. Banyaknya madu dapat dilihat dari berat dan warna kekuningan pada sarang. Tercampur ada larvanya juga. Enaknya gini nih. Sambil milihin larva bisa kita makan madunya ini. Sudah mendidih Pak airnya. Sedikit lagi ya. Sarang lebah madu terbuat dari lapisan lilin atau beeswax. Setelah air mendidih, lapisan lilin akan meleleh dan menyisakan larva. Setelah disaring, larva siap diolah menjadi kuliner khas yang nikmat. Oke, ini perebusan kedua, nggak boleh lupa asam dan garam kita masukkan. Ini paling banyak asamnya ya Pak, supaya terasa. Saya benar-benar dikejutkan sama rasanya. Karena di sini nih ada rasa manis, asam, gurih. Kalau tekstur dari larvanya ini mirip-mirip seperti lagi makan sayur bayam. Itu tadi banyak asamnya juga, jadi makin seger gitu rasanya. Enak. Larva lebah merupakan salah satu makanan yang tinggi protein. Bahkan bagi sebagian orang, dapat menyebabkan alergi. Meskipun memasuki puncak musim kemarau, masyarakat Desa Tua Mese masih bisa memanfaatkan sumber protein yang ada di sekitar. Salah satunya larva kuah asam yang bisa kita nikmati sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau di sini namanya kerang susu. Ini permukaannya di sini hampir selutan. Perjalanan saya sekarang tiba di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang mempunyai hutan mangrove terbesar di dunia. Dengan luas lebih dari 3 juta hektar atau 20% dari luas hutan mangrove dunia. Hari ini saya bersama Mama Karo dan Mama Selfie mau mencari kerang yang hidupnya di lumpur-lumpur hutan mangrove Desa Silawan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sementara para laki-laki melaut untuk mencari ikan, perempuan di desa biasanya mencari kerang-kerangan di sekitar bakau. Dapat lagi.
Nah, ini dia nih yang kita cari. Kalau di sini namanya kerang susuk. Dia beda sama kerang yang biasa saya dapat itu yang mirip lokan bulat-bulat. Ini dia bentuknya rucing. Terus dalamnya mirip siput ya Mama, ini isinya. Iya. Karena genangan airnya terlalu tinggi, jadi udah mulai susah, udah mulai habis, kita pindah dulu. Di sini lumpurnya makin dalam. Ayo Mama. Mama. Lutut saya. Iya loh. Aduh gimana nih kita? Kita sisirin dari pinggir saja kah? Kerang susu cenderung berlindung dari kekeringan. Biasa mendiami tanah berlumpur atau bawah akar bakau. Tingkah laku ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan suhu pada lingkungannya. Kalau airnya tidak terlalu menggenang, surut seperti ini lebih mudah karena bisa dilihat bagian kepalanya dari atas ini. Jadi tinggal korek-korek sedikit, kita ambil. Cuman walaupun surut nih ya, ini permukaannya di sini. Tapi saya tetap aja nih hampir selutut. Aduh. Wilayah bakau mengandung banyak bahan organik halus yang menjadi sumber makanan utamanya. Ini kita pindah lagi ke lokasi berikutnya. Sebenarnya enak sih, lumpurnya nggak begitu dalam karena udah ada akar-akar bakau. Cuman susahnya gini, tinggi-tinggi akarnya, jadi kita harus manjat atau merangkak-rangkak. Tak hanya lebat, akar bakau ini juga kuat menahan abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem mangrove. Kalau air surut seperti ini, sebenarnya lebih mempermudah karena dia akan muncul ke permukaan. Jadi saya tinggal korek-korek aja, bisa kelihatan. Dapat lagi. Di sini saya lebih gampang dapatnya karena mudah surut ini. Dan memang hutan mangrove di sini masih bagus banget, makanya kita dapat kerangnya itu melimpah. Kerang susu ukurannya kecil dan mendiami wilayah genangan air yang lebih berpasir. Satu keranjang full. Habis ini saya diajakin Mama Selvi dan Mama Karo masak ya tentunya. Iya. Kira-kira seperti apa hidangannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lumpur bakau mempunyai warna yang pekat dan bau lumpur yang menyengat. Untuk menghilangkan lumpur di kerang-kerang ini, kita bersihkan pakai air laut. Sambil tadi kita kan main lumpur, kaki saya lumayan gatal, jadi dibersihkan juga pakai air asin, bisa hilang gatalnya ya Mama. Proses perebusan ini dapat mematikan bakteri yang ada di dalam dan permukaan cangkang. Sebelum dimasak, kerang ini harus direbus dahulu. Tapi bedanya sama kerang yang biasanya, cangkangnya nanti harus dititi dulu, dipukulin, baru isinya kita keluarkan. Tidak semua isi cangkang kerang susu dapat dimakan. Titi cangkang dan ambil bagian dagingnya saja. Saya penasaran pengen coba, katanya kalau yang jenis ini nih ada rasa pahit-pahitnya. Iya memang. Kalau teksturnya mirip seperti siput sawah, cuma rasanya ada rasa pahit. Kalau yang lebih besar tadi mana Mama? Dagingnya. Nih. Nah ini jenis satunya. Yang lebih besar. Kalau dari daging sih sama-sama warnanya. Ada hijau-hijaunya seperti ini, tapi rasanya kita buktikan. Kalau ini rasanya manis. Masyarakat Desa Silawan mempunyai satu resep lawar yang sedikit berbeda. Setahu saya lawar itu dagingnya mentah. Kita kayak sashimi langsung, tapi kalau ini sudah direbus kerangnya, jadi kerangnya sudah matang tapi dengan bumbu-bumbu yang mentah. Kalau sudah bercampur seperti ini, saya hampir nggak bisa merasakan
perbedaan kerang-kerang yang manis dan juga yang pahit. Semuanya berpadu menjadi satu. Yang paling dominan adalah perasan jeruk yang segar sama bawang merahnya nih, karena banyak jadi tambah gurih. Enak sekali. Dan pedas mama ya. Cabenya dikasih banyak sama Mama Karo. Selain itu, fungsi dari perasan jeruk dan juga bawang merah adalah untuk menyamarkan rasa amis dari kerang ini. Saat musim ikan sedang buruk, kerang susu bisa menjadi alternatif makanan masyarakat pesisir Desa Silawan.